Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun ya'kulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan kemarin ketika orang-orang Quraisy, kufar Mekah pada khususnya, dan tentu juga Al-Quran ini berlaku untuk semua umat Rasulullah, umat Muhammad. Jadi umat itu artinya sebuah komunitas yang hidup pada masa yang sama dan setelahnya. Nah, umat itu diartikan bangsa. Ketika mereka tidak mau mengakui kekuasaan dan keesaan Allah, kemudian Allah berfirman untuk memperjelas kekuasaannya. Allah menyatakan wa ayatul lahum, sebagai bukti kekuasaan Allah untuk mereka, orang-orang kafir, dan juga bukti untuk orang yang lain. Bukti bahwa Allah kuasa itu al-ardu, adanya bumi, al-maitatu, yang mati, artinya bumi yang kering, yang gersang, yang tandus. Ahyainaha, yang kemudian aku hidupkan, kata Allah. Wa akhrajna minha, dan aku keluarkan dari bumi itu habban, biji-bijian atau bibit-bibit tumbuh-tumbuhan. Faminhu ya'kulun, dan dari biji-biji yang tumbuh itu mereka bisa makan. Maka Al-Quran itu sebuah firman Allah, wahyu Allah, akan bisa bermanfaat kalau kita selalu tadabbur, mengamati, menganalisa, memahami. Itu baru fungsi Al-Quran sebagai hidayah, hudal linnas, itu nanti akan bisa dirasakan. Ketika Allah bilang wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun, itu maknanya bahwa ahyainaha, bumi yang asalnya kering, gersang, tandus, aku hidupkan bil matori, dengan turunnya hujan. Fa kharaja minha, akhirnya keluar dari bumi itu al-khimtatu, gandum, wasyairu, dan syair itu kalau orang Jawa mengartikan gogo, jadi beras gogo, beras yang merah, itu syair.
Wasairul hubub, dan juga macam-macamnya biji-bijian. Famin ba'dil hububi, dari sebagian biji-bijian itu yakulun, mereka manusia itu bisa makan. Kita kadang-kadang ya karena melihat kehidupan itu ya sudah begitu itu, akhirnya tidak pernah berpikir bahwa ketika bumi itu kering, terus nanti hujan tahu-tahu ada saja yang tumbuh. Kadang kita tidak merasa nanam, tahu-tahu muncul ini, muncul itu. Itu Allah bilang, itu bukti bahwa Allah itu yang mengeluarkan biji-bijian yang asalnya ketika kemarau, musim panas, seakan-akan bumi itu gersang. Begitu diturunkan hujan, semuanya pada bermunculan. Yaitu bulan macam-macam. Kadang-kadang kita tidak merasa nanam, tidak merasa menebar benih, terus muncul bermacam-macam. Ya ada suket, ada kangkung, ada macam-macam. Bahkan tumbuh-tumbuhan yang besar-besar, itu ketika buahnya logrok jatuh ke tanah, kita tidak ikut nanam, tidak ikut apa. Nanti tahu-tahu ada hujan, terus ditumbuhkan oleh Allah. Hanya manusia itu tidak banyak tafakur, dia dianggap biasa saja. Ketika bermunculan tanaman itu terus, paling-paling kita alhamdulillah mari hujan subur. Saya tidak pernah berpikir kok bisa begitu. Dan nanti kemudian ada dari tumbuh-tumbuhan yang muncul itu ada yang bisa kita makan. Faminhu ya'kulu. Wa hadhil ayat yang menerangkan tentang bumi yang gersang, kemudian bisa menumbuhkan macam-macamnya biji-bijian, tanaman-tanaman, itu dalilun, sebagai bukti, sebagai tanda lil ibadi, bagi hamba Allah, bi anna Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala itu yuhyil ardha, bisa menghidupkan bumi al-maitah, yang mati, yang tandus, bi ikhrajil hububat, dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, fahuwa qadirun ala ikhrajil mautah. Itu artinya bahwa Allah juga mampu untuk mengeluarkan, membangunkan kembali al-mautah, orang yang sudah mati, minal kuburi, dari kuburnya, yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti. Di ayat ini karena orang-orang kafir Mekah itu mempertanyakan, mosok orang sudah hancur lebur jadi tanah, kok bisa hidup kembali? Dikasih contoh oleh Allah, penalaran bahwa bumi yang asalnya tidak ada apa-apanya itu bisa tumbuh bermacam-macam. Itu yang bibitnya itu ya tidak bisa dihitung macam-macamnya pertumbuhan yang ada di bumi. Apalagi di seluruh wilayah dunia ini tumbuhnya biji-bijian di bumi itu tidak bisa dihitung. Kalau soal memunculkan lagi manusia yang hampir sama jenisnya dikeluarkan dari kuburan, itu malah lebih mudah. Nah, mereka tidak percaya. Masa Allah bisa tulang belulang yang sudah hancur, manusia yang sudah tidak ada jejaknya, kok dihidupkan lagi dari kuburan? Terus Allah menjelaskan, sudah ada contohnya. Bumi yang kelihatannya tidak ada apa-apanya itu bisa tumbuh. Bahkan bebatuan yang kering itu kadang-kadang di celah-celah batu itu juga bisa muncul
biji-bijian itu kemudian tumbuh di celah-celah batu. Kita lihat tanaman-tanaman di alas itu kan kadang-kadang di celah-celah gunung. Lalu kita lihat pemandangan-pemandangan itu mengagumkan, bebatuan yang begitu padat, terus di kanan kirinya tumbuh bermacam-macam tanaman. Itu semua Allah yang menumbuhkan. Jadi kata Allah, kalau soal membangunkan manusia dari kubur yaumal qiyamati itu enteng. Wa huwa wahidun la syarika lahu fi mulkihi. Allah itu satu-satunya yang memiliki kekuasaan dan kerajaan nanti di hari kiamat. Tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang melakukan perserikatan kongsi dengan Allah. Semuanya hanya Allah yang menumbuhkan. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin. Kemudian Allah bilang, aku juga jadikan di bumi itu jannatin, ada kebun-kebun min nakhilin, berupa kebun kurma wa a'nabin, dan juga anggur. Ini yang dijadikan contoh di wilayah Timur Tengah sana. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan aku pancarkan fiha dari bumi minal uyun, sumber-sumber yang mengalir. Liyakulu min samarihi, agar manusia bisa makan min samarihi, dari buah-buahan atau hasilnya tanaman-tanaman itu. Jadi adanya sumber, adanya sungai-sungai yang mengalir, itu Allah. Manusia ini tinggal memanfaatkan saja. Kadang-kadang kita berpikir, kok bisa ya, ini dulu siapa yang bikin? Ada sungai mulai dari ujung sana sampai tembus kemana. Kadang-kadang kita mikir, apa terus orang dulu itu gawe dalane banyu dipaculi, akhirnya jadi sungai. Itu tidak. Allah yang membelah bebatuan, kemudian tanah. Biasanya sungai-sungai itu kan mengalir dari batu. Wa fajjarna fiha minal uyun. Bebatuan di pegunungan, di tanah-tanah itu aku bikin sumber. Kita kadang-kadang bikin sumur, gak ada air, coba gawe sumur, barangkali nanti keluar sumbernya. Dipaculi, disarap, akhirnya sampai dalam, kadang-kadang sampai dalam juga tidak ada. Kalau ada sumbernya, ngalih, pindah ke tempat lain. Akhirnya terus muncul, di sini terus sumbernya. Itu kita tidak ikut mengeluarkan sumber. Ya hanya usaha macul-macul terus jadi sumur, kemudian nanti ada sumbernya. Bahkan bisa dipakai sepanjang tahun. Maka orang bikin sumur itu ya tepak-tepakan. Pas di tanah itu Allah tidak mengeluarkan sumbernya, tidak akan muncul sumber. Sedalam apapun kadang-kadang tidak muncul sumbernya. Ada yang baru berapa meter itu sudah deras dan itu tidak habis-habis. Kita ini kan tidak pernah mikir. Dianggap ya bumi itu ya semuanya itu. Tapi Allah bilang itu semua aku yang menciptakan. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa anabin wa fajjarna fiha minal uyun. Tujuannya liyakulu min samarihi, agar manusia itu bisa cari makanan dari buah-buahan yang ditimbulkan oleh bumi itu. Ai min samarihil hasil, dari buah-buahan yang dihasilkan oleh kebun, minal ma'i, disebabkan karena adanya air. Maka ada teori mengatakan kehidupan itu semuanya ditunjang dengan air.
Tidak ada air, ya manusia ini mati. Semua yang hidup itu mesti membutuhkan air. Manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, apapun itu butuh air. Ya, dalam ayat lain Allah menyatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Aku jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Kita kekurangan air, ya kesehatan tidak bisa prima. Maka kadang-kadang air itu nikmat Allah yang terbesar, tapi manusia kadang-kadang kurang bersyukur. Ya ana banyu akeh dibuak-buak, diambur-amburkan. Durung tahu istilah jere wong Jawa, durung tahu ketelarak banyu. Sumber-sumber yang diperuntukkan untuk kehidupan manusia itu kemudian dieksploitasi oleh orang-orang tertentu, akhirnya terus kebutuhan manusia terbatas. Di aslinya Allah bikin sumber, bikin sungai, bikin hujan itu untuk kepentingan manusia. Dan programnya Allah itu gratis. Hujan itu dikasihkan gratis. Siapa yang mau nampung, siapa yang mau ngambil, silakan. Sumber-sumber di gunung-gunung, ya, akhirnya kemudian dimonopoli. Orang-orang yang punya uang banyak, terus sumber-sumber itu dikeruk, akhirnya dibotoli, dikasih kemasan gelas macam-macam. Yang asalnya gratis itu kemudian jadi mahal. Nah, itu sebenarnya dalam konsep kenegaraan Islam itu semua hasil alam untuk kepentingan masyarakat banyak itu seharusnya dikelola oleh negara. Jadi negara yang mengelola. Bagaimana sumber air di pegunungan, dibikin pipa-pipa supaya bisa ke masyarakat, dan nanti kalau toh harus berbiaya, ya biayanya murah. Nah, tapi kan oleh pemerintah terus dijual kepada pengusaha. Akhirnya dari Aqua, dari klub, dari macam-macam, ada mereknya. Terus lama-lama jadi mahal. Dulu ketika ada cerita besok akhir zaman itu regane banyu luwih mahal dibanding bensin, itu kita nggak mudeng. Mosok banyu keleleran di mana-mana. Nyatanya sekarang lebih mahal air dibanding bensin. Nanti semakin lama kalau manusia tidak pandai mensyukuri, kemudian memperkaya diri sendiri, kita cari air itu sulit. Sumber-sumber sudah dikuasai. Di Gresik itu dulu ada sumber yang bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar, yang di Desa Suci ada sendang besar, kemudian sumbernya satu-satunya wilayah Gresik yang punya air sumber yang bagus, ya di Suci. Dulu orang kalau cari air musim kemarau, ya datang ke situ, bawa blek, bawa timbo, bawa macam-macam. Saya ngalami ngangsur, pakai sepeda ontel belakang kanan kiri bawa blek ya. Sekarang istilahnya surigen, dulu belum ada. Ya blek wadai lengofil mau atau apa itu terus dipolongi, akhirnya dibawa. Saya Pak Man sekarang pakai bawa, dan itu gratis. Siapa yang mau datang ngambil gratis. Sekarang sudah habis. Jadi orang-orang yang punya sumbernya deres, itu kemudian awalnya dikontrak oleh pengusaha-pengusaha. Pertama kali yang kontrak itu perusahaan petrokimia, karena butuh air, akhirnya terus ngontrak.
Orang-orang yang biasanya sumurnya diangsoni wong gratis terus ana sing mukul, ya seneng. Tapi begitu dimanfaatkan, dapat uang banyak, pabrik nyedot terus dengan pompa yang begitu besar, lama-lama kering. Sekarang itu sudah jarang orang punya sumber yang keluar sumbernya. Akhirnya ngebor sampai ratusan meter, itu pun kadang-kadang tidak keluar. Nah, ketika ngebor itu biayanya juga banyak. Terus nanti ini sampai dengan hari sekarang ya, banyak orang kekurangan air. Nah, saya ketika silaturahim ke daerah situ loh, sekarang tidak ada air. Iya, usah ini entek kabeh. Padahal dulu itu orang bisa sedekah, ada orang butuh ya. Wis gak ada perhitungan. Lama-lama kenal duit ya. Akhirnya air sak gelas saya ono harganya. Nah, dulu ndak ada harganya. Makanya zaman dulu itu orang bertamu disuguhi banyu itu kesannya cek medit rek. Bukan digawekno wedang. Nah, saya itu ya dikai banyu nyel kan. Oh, banyu itu ya larang. Sudah ya begitu itulah. Itu adalah semua ciptaan Allah untuk memberikan kehidupan manusia dengan cara menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang nanti hasilnya bisa dimakan. Wa ma amilathu aydihim, dan juga hasil-hasil atas karya atau usaha tangan-tangan manusia. Ada tumbuh-tumbuhan yang memang liar, ya ditumbuhkan oleh Allah. Tahu-tahu sudah ada gitu saja, kita tinggal nikmati. Ada yang karena usaha manusia, ya nandur terus mari ngono dirawat ya. Itu wa ma amilathu aydihim. Ada hal-hal yang memang tumbuh karena atas rekayasa dan pekerjaan manusia. Tapi banyak yang tidak karena disebabkan hasil dari usaha manusia. Sehingga ayat wa ma amilathu aydihim itu ada yang membaca berbeda. Qara'a hadhil ayat Al-Kisai wa Abu Bakar bi ghairi ha'in. Ayat ini ada imam ahli qiraat yang membaca wa ma amilathu aydihim, itu haknya yang bunyinya hu itu dibuang. Jadi bacaannya beda. Liyakulu min samarihi wa ma amilat aydihim, hu-nya tidak ada. Yang umum kita membaca wa ma amilathu aydihim, sehingga dimaknai tumbuhan yang muncul di atas bumi ini ada yang otomatis ditumbuhkan oleh Allah karena ada hujan, manusia tinggal menikmati hasilnya. Tapi ada kalanya ada tumbuhan-tumbuhan yang direkayasa, diikhtiari, dikerjakan oleh manusia, kemudian nanti menghasilkan buah. Sekarang seperti orang nanam-nanam macam-macam itu. Ada tanaman hidroponik, ada tanaman ladang. Itu amilathu aydihim, tangan-tangan manusia yang mengerjakan. Ketika dibaca wa ma amilat aydihim, itu lafal ma itu maknanya an-nafyu, nafi, meniadakan. Jadi kalau wa ma amilathu aydihim itu artinya dan apa saja yang dikerjakan oleh tangan-tangan manusia. Sehingga artinya bahwa makanan yang dihasilkan oleh tanam-tanaman itu ada yang otomatis Allah menumbuhkan, tahu-tahu manusia tinggal menerima hasilnya.
di alas-alas besar, kebun-kebun misalnya, pohon-pohon yang besar kayak durian, kayak apa itu, nangka, kayak artinya yang besar-besar. Itu terkadang manusia tidak ikut nanam. Moro-moro terus wae wis kadung ketuweken terus enggak diambil, jatuh. Nanti terus buahnya itu kena hujan tumbuh. Akhirnya semakin lebat. Ketika tumbuh itu terus nanti akan berbuah. Manusia ya hanya tinggal ngambil saja, tidak ikut nanam. Ya, orang yang punya kebun-kebun yang besar-besar itu, misalnya kayak kelapa sawit, termasuk kelapa itu kadang-kadang juga tidak pakai nanam. Jatuh, mari ngono terus tumbuh sendiri. Kadang-kadang pohon kelapa itu enggak teratur ya. Di pinggir-pinggir sungai, pinggir laut itu sampai doyong-doyong. Karena memang enggak ditanam. Terus luguran-luguran itu terus akhirnya tumbuh. Itu berarti Allah. Ada yang memang dilakukan pekerjaan itu oleh manusia. Nah, kalau hu-nya dibuang, wa ma amilat aitihim, dan buah-buahan yang tidak pernah ada tangan ikut campur tangan. Jadi ada yang mengartikan wa ma amilat aitihim, semua yang tumbuh di bumi ini itu adalah Allah yang menumbuhkan. Walaupun kelihatannya ada manusia yang berusaha nanam padi, nanam sayur, nanam tanam-tanaman yang lain-lain, itu hanya sekedar ya, supaya gaya pantas-pantasan. Jadi ketika nanam itu tidak punya peran apa-apa. Ada biji misalnya, ya sing enteng-enteng, kacang panjang gawe sayur, ditanam, taruh plek. Nanti sayur apa lagi, sawi umpamanya, kayak sayur-sayuran. Itu kelihatannya kita mengerjakan. Jadi tanya, lah pocak, iki lo nandur, apa itu kacang. Terus ketika nandur kacang itu kalau ditanya terus, kira-kira kapan niku woe? Ya karo pokoke sing penting tancep no. Berarti manusia itu tidak punya peran apa-apa. Itu jika dibaca wa ma amilat aidihim. Manusia memanfaatkan tumbuh-tumbuhan itu, ada yang langsung ditumbuhkan oleh Allah, ada yang kelihatannya itu dilakukan oleh manusia, tetapi itu sebenarnya bukan manusia yang melakukan. Nyatanya untuk tumbuh saja tidak tahu kok. Iki benih ini tak tanam itu kira-kira kapan, urip apa enggak, bisa tukul apa enggak, itu kan tidak bisa tahu. Kadang-kadang sama benihnya, terus yang pas cemplongan kene muncul, yang cemplongan lainnya enggak. Itu loh, iki gak cukul ya. Apa sebabnya? Enggak tahu sebabnya. Yang membuat tumbuh itu bukan kita. Manusia kadang-kadang sombong, rumangsa nandur terus mari ngono jere. Nek wis urip terus diakoni. Ndak apa-apa ngakoni wong usaha. Tapi tidak boleh berlebihan. Maka Allah itu bilang, aja terus nek duwe sembarang kaler itu diaku tek-teke dhewe. Allah seperti tidak berperan sama sekali. Akhirnya terus medit, kereng. Kadang-kadang disenggol godhonge lubur ngono ngamuk-ngamuk. Rumangsane dheke sing numbuhno. Nah itu makanya orang-orang yang tingkat imannya tinggi itu punya kebun apapun ya sakarep-karep ngono wong Gusti Allah sing anu. Akhirnya malah semakin subur. Makanya jarene orang dulu itu duwe tanaman misalnya pelem, jambu apa, balik-balik dicolongi wong. Woe gak tau entek. Terus katanya itu soalnya sering dicolong wong yo.
Itu kalau orang sadar, tapi nek gak kan rumangsa ya. Wah, ikut tandur-tanduranku dhewe anu kok. Dalam Islam itu diajarkan begitu. Ya cuma orang hidup itu kan harus ada etika. Jadi ada orang yang ketika tandur-tandur itu terus dikasih subur, itu diamanati Allah. Itu entak kayak tanduranku subur, rambutan sing apik, ya. Sebagian amal no. Nah, itu maksudnya Allah itu begitu. Ada yang sudah sufi tingkat tinggi ya gak apa-apa jupu-jupuan, jupu-jupu dhewe, tapi kan hubungan sosial itu ada etika. Kadang orang itu wis gak apa-apa, jupu-jupu dhewe wae. Wonge oleh. Tapi dalam kehidupan itu ada etika. Ya sing diamanati Allah itu dipamiti. Aku njaluk ya iki. Pamit itu lebih baik daripada meneng-meneng aja. Nah, itu maksudnya begitu. Ya kita nggak ikut numbuhkan nandur-nandur. Masalah sepele kadang-kadang juga. Saya itu punya pengalaman nandur pandan. Ya tak insyaallah terus urip. Tapi banyak orang-orang kula nandur lho gak tau iso urip. Ya njupuk kono wae. Maksudnya nek njupuk ya aja sakarepe dhewe, kadang-kadang dijabut sak oyot-oyote terus mari. Ya nggawa lati ngomong nggawa gunting terus. Kan banyak yang butuh. Ya jeruk ya kadang-kadang. Ya jeruk itu ketoki Pak Gianto balik-balik. Oh kulai wayake. Tapi karena Allah mengamanatkan ya sing apik ya izin. Walaupun itu aslinya ngono tek Gusti Allah. Tapi ada yang diamanati. Itu maksudnya wa ma amilat aidihim. Kalau tidak pakai hu, itu berarti manusia itu tidak punya peran apa-apa. Ya ketoke wae melok nandur, melok nyirami. Tapi kalau Allah tidak menumbuhkan, enggak bakal. Masih nandur bolak-balik ya enggak kate ukur. Sehingga petani-petani itu dulu tawakalnya itu luar biasa. Nandur ya ditandur ngono wae. Mari ngono wis karek ditunggai ngenteni nang omah ya Allah. Mugi-mugi pari kula niki subur ya Allah panene kathah nek gawe samu ibadah. Wis ngono sederhana. Itu wa ma amilat hu aidihim atau wa ma amilat aidihim. Jadi yang itu minazari misalnya apa itu nandur. Azari itu nanam-nanam yang sifatnya kayak bangsane padi terus sawi gitu-gitu. Wal gorsi atau nanam pohon-pohon yang besar. Bagairi himatan yang lain-lain. Nah, akhirnya hasilnya bisa dimakan, bisa dibikin macam-macam. Kan nabidi misalnya kemudian bisa dibikin anggur kemudian dibikin jus. Nabit itu jus anggur. Wadda besi kemudian legen. Legen itu dipikir gak nalar. Tanaman aren terus dideres ya, ditadongi tes akhirnya jadi minuman segar. Anggur yang biasanya dimakan tuh kemudian diperes jadi jus. Nah, sekarang ada blender. Kalau dulu ya diperes sih pakai alat tradisional. Nanti ya bisa jus, bisa jadi jus, bisa jadi apa itu homer. Sama dengan legen. Kemudian ada yang bilang adapsi itu jus kurma. Artinya bisa dikelola menjadi minuman macam-macam sampai minuman yang bisa memabukkan. Jadi kayak homer, minuman keras yang namanya homer itu
bahan bakunya adalah anggur. Dijus, diperes, kemudian nanti disimpan beberapa hari, akhirnya terus keluar alkohol. Sama dengan legen. Itu kalau beberapa hari itu jadi toak. Bisa digawe mendem-mendem. Dan manusia ya tergantung. Makanya kata orang-orang Tuban, ini kepingin gak jadi toak ya. Kok sampean dek kulkas ya, kira-kira nih pirang dino wis sajaane tambah kuat alkoholnya. Kadang-kadang dibuka itu terus jos kayak ada. Itu sampean godok. Direbus itu alkoholnya hilang. Semakin lama dibiarkan di kulkas, tambah kecut itu tambah jadi toak. Wa hadza makna qouli Dhahak wa Qatadah qila aradal anhar. Menurut Imam Dhahak dan Qatadah, yang dimaksud sumber-sumber yang memancar tadi, apa tadi ayatnya, wa fajjarna fiha minal uyun, itu maksudnya adalah al-anhar. Jadi sungai-sungai. Kadang-kadang sumber itu apa namanya, ada yang lewat di dalam tanah ya kayak sumur, ada yang sumber itu terus mengalir menjadi sungai-sungai. Allati lam ta'malha, di mana sungai itu kamu tidak ikut membuat, manusia tidak ikut membuat. Mithlu Dajlatin, misalnya sungai Dajlah wal Furat dan sungai Furat, sungai Efrat, wan Nil dan sungai Nil. Yang dibikin contoh ini ya sungai-sungai di Timur Tengah sana. Dajlah itu sekarang istilahnya sungai Tigris, di wilayah sepanjang Turki, Syria sampai ke mana ini, Iran. Itu ada sungai yang mengalir, termasuk Furat atau Efrat. Maka di lembah sungai Dajlah, sungai Tigris dan sungai Furat atau Efrat, itu dulu dalam peradaban kuno menjadi pusat perdagangan. Ya, kota-kota di sepanjang pinggiran lembah sungai Efrat dan sungai Dajlah atau sungai Tigris itu menjadi kota bandar. Karena sungai-sungai, orang dulu itu kan banyak yang memasok bahan-bahan sembako itu lewat sungai-sungai. Dari laut terus masuk ke kampung-kampung itu lewat sungai. Kayak di kita Surabaya itu dulu dari laut kemudian masuk ke kampung, ke mana itu, Jembatan Merah itu lewat Kalimas. Itu sungai yang membuat manusia bisa memanfaatkan hasil buah-buahan atau apapun itu lewat sungai-sungai itu. Jadi bisa menjangkau ke kampung-kampung. Di Dajlah dan Efrat atau Tigris dan Efrat, termasuk sungai Nil itu menjadi penghidupannya orang Mesir. Jadi orang Mesir itu bilang Nil itu adalah sungai kehidupan. Karena memang di Mesir itu tidak ada air tawar kecuali yang mengalir dari sungai Nil. Jadi semua termasuk India itu kan mengandalkan sungai. Jadi betul-betul dirawat. Sungai Nil itu sepanjang pinggiran Mesir itu lancar, jernih. Orang Mesir bilang ini adalah sungai kehidupan kita. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, Al-Anhar, wa nahwiha dan lain-lain, termasuk sungai-sungai yang ada di kita. Dan itu aneh. Kadang-kadang kalau kita ngeruntut itu bingung.
sungai mana ini berantas, mulai dari Mojokerto sana sampai Wonokromo, Rolak, Jagir. Itu kan sungainya airnya tawar. Begitu ke timur sampai mana itu, ya ketemu laut. Ya air laut itu ya tidak nyerang nanggone Wonokromo. Terus akhirnya misalnya yang di Sungai Berantas sudah di asin kabeh. Padahal volume air laut dengan air sungai itu lebih banyak air laut. Ya, tapi Allah dikasih sekat. Sungai-sungai itu tawar saja sehingga bisa untuk kehidupan. Termasuk kita ini kebutuhan sehari-hari mandi segala macam itu ngambil dari sungai Wonokromo. PDAM kita itu kan dari situ. Kok ya gak campur ambek sungai laut yang di daerah mana sana itu? Daerah wetan, mulai dari tambak-tambak daerah Kenjeran. Nah, itu enggak ke sini. Makanya sungai-sungai itu ya Allah memang yang bikin begitu. Tujuannya untuk kehidupan manusia. Kayak siram-siram. Umpama tidak ada air PDAM, tidak ada air sumur, siram-siram ya tidak bisa tumbuh. Banyune asin. Nah, tapi karena itu menjadi kebiasaan kita dari kecil hidup ya ono sungai, ono sumur ada. Akhirnya nggak pernah mikir bahwa itu adalah bagian dari nikmat Allah. Maka di akhir ayat Allah bilang afala yaskurun. Terus apakah kamu tidak mau mensyukuri? Kenapa manusia itu tidak bisa bersyukur? Padahal Allah sudah memberikan fasilitas yang begitu banyak. Semua itu adalah nikmat Allah Ta'ala. Kenikmatan Allah wahadihi tadullu ala wahdaniyatillahi wa wujudil qiyamati. Itu bukti bahwa Allah itu wahdaniyat, satu-satunya yang kuasa dan nanti akan mampu mewujudkan terjadinya hari kiamat. Jadi semua ciptaan Allah itu diarahkan menyadarkan manusia bahwa Allah itu gampang bikin apa saja. Termasuk pada hari kiamat nanti fa'imbatu zar'i wal kububat minal ardil maitah. Ketika menumbuhkan tanam-tanaman, biji-bijian dari bumi yang gersang bil matori dengan diberi hujan bil rabi'i pada waktu rendeng, waktu hujan, waja'luha yabisatan, kemudian semuanya akhirnya dijadikan kering fil kharifi pada masa kemarau. Dalilun, itu menjadi bukti ala annahu wahidun la mani'a wala mu'aridho, menunjukkan bahwa semua itu adalah bukti kekuasaan Allah satu-satunya. Yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Allah berbuat apa saja dan mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Wa huwal wahidul qahar. Allah yang maha tunggal yang bisa memaksa apapun. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun, segala sesuatu itu mesti diberi tanda oleh Allah. Tadullu ala annahul wahid qadirun. Faman qadara ala ihya'il ardil maitah, siapa yang mampu menghidupkan bumi yang mati fi fasilir rabi, pada saat musim rendeng, wa huwal qadiru ala ihya'il mauta, dia juga mampu menghidupkan orang mati yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Di intinya itu semua kejadian-kejadian itu mengarahkan manusia supaya ingat manusia itu tidak bisa apa-apa, semuanya Allah. Kita sering tidak bisa bersyukur karena jarang tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Orang itu kalau mau mikir itu mesti kagum
Dan ketika kagum itu orang yang beriman ya mesti ingat Allah. Kadang-kadang nandur apa-apa, itu tunggu iko iso ya. Bahkan kita mau nanam padi, nanam sayuran, nanam apa, itu kepengen romodote loh gak iso loh. 24 jam kita pendelengi umpamanya. Iki modote pirang senti ya, ndak tahu. Kadang-kadang bengi ditinggal turu ora isuk-isuk wis mau tambah dukur. Ya modote kapan? Ya kita hanya bisa newe syukur terus bangga. Wah aku wis biasa nandur-nandur, tanganku iki adem. Akhirnya tangannya adem terus iso numbuhno. Itu semua karena Allah. Intinya apalah yaskurun. Kenapa manusia itu tidak bisa bersyukur? Kadang kita itu banyak hal-hal yang kalau tidak sadar ya. Saya itu sering, ya Ramadan ini sering guyonan sama istri. Kadang-kadang terus, ya tidak tahu Allah itu kok ngasih rezeki ya ada saja, jalarane. Kadang-kadang terus guyonan, meneng-meneng ana wong ngiring. Terus guyon, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Saya bilang, nikmat apa lagi yang kau ingkari? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kata Allah, nikmat mana yang engkau ingkari? Oh, kamu itu hanya nunggu di rumah saja. Gusti Allah sing nekakno. Nandur-nandur ya melok lapo-lapo. Nyambut gawe kadang-kadang. Ya ketoke nyambut gawe, keluyuran kemana-mana. Terus apa kita bisa menjamin ketika keluar itu nanti dapat rezeki? Ini mestinya menjadi bahan perenungan. Termasuk gojek-gojek itu sekarang. Keliling kemana-mana, kadang-kadang sepi, tapi ono sing terus tahu-tahu oleh order akeh. Dan ada guyonan kemarin, saya baca YouTube, ada Gojek diwawancarai. Mas gimana mas sekarang pengaruhnya corona? Alhamdulillah Pak, hari ini saya dapat rezeki banyak. Dapat berapa? Biasanya itu kalau tidak corona sehari dapat berapa ya? Lumayan ya, sekitar kadang-kadang 300, 200. Ini ada corona itu paling banter 100. Ya, tapi hari ini saya dapat rezeki banyak. Sehari ini tadi. Katanya, dapat berapa? Ya 15 jutaan. Kaget yang, lo kok iso? Iya, motorku tak dol. Itu sedina itu mau oleh 15 juta. Ya teko aku dodol motor. Boleh tadi guyonan. Ya, gitulah, jadi kita ini sering tidak bisa bersyukur karena tidak pernah merenung, tidak pernah menganalisa bahwa banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka apalah yaskurun. Kenapa sih manusia itu banyak tidak bisa bersyukur? Karena itu tadi kurang tadabbur. Sehingga Allah bikin contoh-contoh itu untuk mengasah otak kita ini supaya mau berpikir hidup ini kita hanya menjalani. Kalau melakukan apa-apa itu sekedar ikhtiar di perintah Allah. Yang menghasilkan nanti kita dapat apa-apa itu Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sampai sini dulu. Untuk besok ayat berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.